Kita kriminal. Bener-bener. Kita sepertinya perlu tahu juga bahwa dunia YouTube itu mempunyai sebuah makna yang cukup menarik ya untuk kalangan anak muda sekarang. Dimana dari YouTube itu mereka bisa mandiri, bisa berpenghasilan, dan bisa juga berkreasi, dan tentu saja mereka bisa berekspresi dengan penuh kebebasan. Kalau zaman saya dulu, orang mau masuk TV itu harus berjuang dulu, berjuang dengan uang, ya kan, berjuang dengan tampang yang ganteng, channel, dan yang nggak kurang-kurang juga. Di antara mereka bagi yang perempuan ya yang akuat. Dan mereka ada juga yang sampai tanda kutip menjual diri mereka dan sebagainya. Banyak yang tidak dulu Bang. Nah, tapi sekarang nggak perlu seperti itu. Sekarang kita beda. Sekarang dengan media sosial mereka bisa populer, dan seperti apa trik mereka sampai mereka sekarang bisa besar. Dan langsung aja tanya ke Bang Bimo. Selamat malam Bang Bimo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ais. Dan di samping ini Bang Bedul. Selamat malam. Selamat malam Bang Ini Ais. ikon Jakarta. Alhamdulillah. Dan lupa tuh sangat dekat dengan narasumber kita. Apalagi narasumber kita tuh orang-orang yang tokoh-tokoh hebat gitu kan. Kenapa tidak dimanfaatkan juga ke dalam pribadi sendiri gitu. Pertemanan itu kita jalin lewat konten YouTube. Kan lagi booming tuh main YouTube sekarang, ada podcast, talk show, ataupun nge-vlog lah apa. Nah, Bang Imo tuh ngambil momen untuk gimana caranya nih menjalin pertemanan tetap dengan narasumber. Ya udah kita Bang Imo bikin channel, tapi tidak jauh dari kegiatan jurnalistik. Makanya namanya Imo si jurnalis muda. Kalau yang mungkin orang bertanya, kok muda? Bang Imo masih muda atau enggak? Nanti kalau udah tua gimana Bu? Apakah namanya jurnalis tua? Sebenarnya gini, kalau untuk di kewartawanan itu memang ada levelnya. Ada muda yang bagian reporter, media, dan utama. Nah ini muda ini kan Bang Imo tuh lebih ke cenderungnya tuh ke reporter. Jadi lebih merasa tuh jurnalis muda. Kayak gitu. Di situ memang ada program-program yang wawancara sama tokoh-tokoh, juga ada program yang lebih ke talk show, yaitu pesan santuy Bang Bedul, pesan santuy Bang Bedul PSBB. Karena momennya tuh diambil ketika pandemi kemarin tuh PSBB ini hostnya. Ini host utamanya PSBB. Kalau Bang Imo yang lebih ke wawancara dengan para pejabat. Nah, ini Bang Bedul sendiri gimana nih? Bang Bedul kan punya ciri khas sendiri ya, lebih berkarakter religi ya. Nah, Sambil juga makan, tamunya makannya dulu. sebagai tuan rumah silakan. Jadi mungkin gini Bang, saya boleh sedikit cerita bahwa terbentuknya emosi jurnalis muda dan program PSBB ini memang diawali dari Bimo mau mampir ke rumah. Kita gabut lah waktu itu. Jadi Mereka masih berdua satu kita satu university Bang, satu universitas. Enggak, gua mau tong sampah. Bang, kita kebetulan satu universitas, dia lagi silaturahmi ke rumahnya kan. Gimana kabar? Akhirnya dia bilang, gua ada ide nih kan. Ide apa? Gini bla bla bla. Coba kebetulan dia punya motor tua. Kayaknya motor tua menarik nih, banyak orang yang minat ya kan, dari kalangan menengah, anak-anak muda, bahkan yang tua pun seneng motor tua. Kita ambillah konten di situ. Dan saya juga punya prinsip bahwa hidup itu cuma sekali, dan kita harus ada yang dikenang gitu Bang. Hidupmu adalah ide ceritamu. Gue pikir ketika gue nanti tutup usia, ada di YouTube anak-anak cucu gue lihat, itu yang mungkin kita banggakan. Makanya tapi dalam tanda petik jangan memberikan konten-konten negatif. Jadi selama itu kontennya positif, memberikan ilmu dan manfaat, insya Allah itu menjadi pahala jariah nih buat kita semua. Jadi yang udah batasin si Bang Imo, kita share dengan Bang Ais bahwa bikin konten sebanyak-banyak Bang, yang penting selama ada manfaatnya buat orang. Gitu sih dasarnya. Jadi apapun yang diajak Bang Imo, Bang Ais, aneh, selama itu kontennya positif dan membangun, aneh paling depan paling depan untuk menjalani itu. Tapi kita awalnya memang bikin komitmen dulu nih. Bang Bedul, kita mau nggak berjuang dulu? Meskipun kan sekarang YouTube banyak nih, persaingan banyak. Kita kan belum langsung dapat
monetize atau enggak Google AdSense dari situ. Kita kerja sosial aja di konten ini. Awalnya memang konten-konten kita tuh untuk portfolio di sebuah stasiun Perusahaan, TV, iya, stasiun TV waktu itu. waktu itu ya. Karena dibutuhkan memang kebetulan stasiun TV ini lebih ke 80% tuh religius. Dibutuhkan tuh ada yang host betul religius ya. Makanya narik Bang Teguh Ya, juga. itu gue lagi kerja, lu panggil. Ya, iya. Di salah satu TV kita, nih coba nih. Tapi bikin ide-ide gitu bang, gini-gini. Oh gimana no? Kira nggak diterima lah di stasiun TV itu bang. Ya bimbing kita nggak nggak diterima. Tapi nggak sampai di situ dong kreativitas kita. Ya kan jangan batasin pikiran kita dengan gaji. Udah. Memang untuk portfolio kita Iya, aja. Nah, selama tadinya ini. bahan buat kita kasih ke stasiun TV. Akhirnya nggak jadi. Makanya sekarang dapat sponsor dari yang lain itu. Ya alhamdulillah sih. Nyopet gitu Bim ya. Ngamen. Udah nggak ya. Nyopet udah kurang-kurangan dikit. Nggak ada lah ya kayak foto-foto ya. Foto kita. Gitu. Menarik. Walaupun mereka masih muda, tapi mereka Alhamdulillah. Masih ada yang masih kita muda deh. Iya, anak udah 3 kan. Tapi saya ingat ikutin Bang Bimo ini, itu Bang Bimo ini udah memang dari tahun 2020 ya, dengan ciri khas pertama kali tuh kalau opening itu, nah, kamu diperagain di opening ini. Nah, Yang ditunggu-tunggu CTV Media Day bang. ada opening, buatnya nih iklan doang. ada opening, ada tagline. Saya juga punya tagline, Bang Mojo juga punya tagline. Oke, dua-duanya kan? Nih ya, untuk openingnya. Kembali lagi ke Bang Imo di Imo Segelas Muda. Kali ini Bang Imo akan melakukan wawancara khusus lagi dengan para pejabat. Tentunya di Colek, Curcol eksklusif. Colek itu ini Bang, kayak wawancara, tapi lebih ke canda kayak gitu. Terus bintang tamu kita itu wajib mengatakan gocer sleset. Apa sih gocer sleset? Gocer sleset itu adalah gokil, cernya itu moncer. Jadi biar karirnya tuh semakin gokil dan semakin moncer. Banyak kok para jenderal yang udah dapat pangkat gara-gara konten sama Bang Imo tuh. Ada bukti. Wah, ini para jenderal-jenderal yang sudah kena diwawancari sama Bang Bimo ini sekarang juga mungkin nonton ya. Nah, udah nonton sih. Kemarin juga Jadi bisa turun lagi dana budgeter Bulog ya. tapi juga ada yang ngasih selamat juga waktu kita anniversary ya. Ada jenderal ngucapin, bahkan ada yang mensponsori acara kita pas anniversary ulang tahun Imo Segelas Muda. So, dan juga Bang Konsulat dari apa kemarin ada juga ya Bim masih mantap juga. Nah, kalau untuk tagline-nya PSBB beda lagi nih. Coba nih PSBB nih. Kalau PSBB itu ciri khasnya ya kan bau bakul dalamnya mangga kalau ada Bang Bedul Iya aja dah. gitu Bang. Jadi kita kalau ada Bang Bedul iya aja dah Bang Bedul mau ngomong apa mau bener kayak masa Iya aja dah. biar cepet iya biar Emang cepet kalau konsep PSBB itu sebenarnya gini Bang, menggabungkan dua karakter yang berbeda. Bang Imo tuh yang dikenal dengan bandel, jahil, iseng, agak playboy dikit gitu kan. Terus kalau Bang Bedul religius, dewasa, humoris. Karena di sini memang host utamanya adalah Bang Bedul. Bang Bedul tuh di akhir segmen itu akan memberikan pesan santuinya ya, lebih memberikan motivasi, pesannya apa untuk pembicara kita dan sumber kita. Karena apa konsepnya gini Bang, PSBB itu adalah permasalahan yang ada di masyarakat kita angkat. Misalnya waktu ini kita contoh ya, Bang Imo tuh jadi mewakili masyarakat yang terkena PHK saat pandemi. Bang Imo datanglah ke Bang Bedul curhat, Bang ini Bang minta ini dong nasihatin dong kayak gini, anak udah tiga atau apa, bingung nih Bang Imo nggak kerja. Nah di situ Bang Bedul memberikan pesannya gitu. jadi prinsip dasar jurnalis Bang 5W1 tetap dapat jadi Bimo punya permasalahan apapun diutarakan dari A sampai Z saya memberikan solusi lewat referensi bahkan tidak jarang kita mendatangkan tokoh langsung dan narasumber langsung contoh kemarin permasalahan ya dari ada murid dan guru kita wawancara langsung bagian departemen SMA dinas pendidikan Mendikbud semua kita wawancara jadi hasilnya real penuh dengan fakta dan data. Waktu itu rame soal ini yang belajar online. Jadi kadang orang tua wali murid tuh agak sama guru tuh nggak kompak nggak dekat karena dibatasi dengan kuota. Kadang guru kasih pelajaran susah ke anak. Jadi wali murid, waduh gimana sih guru?
Dan akhirnya ada kontra di sini nih. Nah, gimana caranya biar permasalahan mereka ini, nah apa sih sebenarnya gitu kan permasalahannya? Udah kita wawancara wali murid, beberapa ya, wawancara guru sampai terakhirnya ke pemerintah, ke dinas pendidikan Mendikbud. Jadi semacam tugas orang DPR BIM. Pemerintah punya masalah sama rakyat, kita DPR-nya jual pemerintah rakyat untuk mengutarakan apa yang diinginkan rakyat, apa yang diinginkan pemerintah, kita tengah-tengahnya bang. Walaupun sekarang anggota DPR pada ya begitu tapi kurang dipercaya. Ya, malu 2024 nih BIM, hati-hati BIM. Ya kan kita bakal diramain dengan kaca politik yang kadang-kadang banyak hoax nih. Lu katanya mau lanjut dapil. Gue suruh jadi caleg Bang kemarin. Gue jadi pilih jadi lurah dulu lah. Lurah kebon kosong. Warganya bosan, monyet, nih kan kebon gue banyak tuh. Jadi gue lurah di situ dulu. Oke, sedikit nih, saya mau kita kulitin sedikit-sedikit ya, mulai dari itu. Ini banyak youtuber pemula yang masih bingung ya kan, gimana memulai channel ini kan ya. Untuk dari pertama kali kan orang nggak mungkin dapat uang deh ya dari monetasi dan endorse dan sebagainya. Nah ini imo jurnalis muda ini tentu saja punya trik ya, dia barangkali gitu kan Bisa dibagi ya. yang bisa dibagi sama para youtuber pemula. Awalan untuk pemula. Bagaimana mengelola operasional dapur dan sebagainya gitu sampai eksis di 3 tahun ini. Gitu. Kalau Bang Imo sih awal simple ya. Bang Imo tuh punya kata ajaib, magic word, Bismillah. Apapun kita lakukan dengan Bismillah kan, yang jalan lancar insya Allah. Bang Imo tuh berawalnya tuh memang nyoba-nyoba pengen ikut dalam YouTube, tapi apa ya karyanya ya gitu. Ya udah Bang Imo mengikuti keahlian Bang Imo, terus apa sih jurnalis, udah wawancara, tapi di tengah jalan tuh Bang Imo wawancara doang gitu kan. Lalu muncul ide nih, bikin konsep seperti stasiun televisi. Ada stasiun televisi swasta yang konsepnya memang Bang Imo ikuti gitu kan. Jadi lebih ke banyak program talk show yang tadi hanya sekedar wawancara ke vlog doang, jadi ada program talk show colek namanya, colek khusus tadi, khusus tokoh-tokoh public figure, pejabat, bagi wawancara. Terus udah berjalan ke sini, Bang Imo pengen punya warna lagi nih, yaitu dengan adanya PSBB, karena melihat Bang Imo nggak mesti harus wawancara dengan orang-orang terkenal, harus dengan masyarakat biasa juga lewat di wawancara PSBB. Jadi gimana sih awalnya kok Bang Imo bisa mungkin lebih tertarik banget di YouTube, terus gimana caranya? Pertama itu jangan mikirin dulu lo dapat income berapa di dalam itu. Kita awal kerja sosial dulu, kita membantu orang, kita namanya belajar ikhlas lah, melakukan hal ikhlas. Toh nanti ada karya kita dinilai orang kok, dihargai orang kok. Dari situ Bang Imo bertekad sih, pasti nanti suatu saat akan ada yang menilai atau menghargai karya Bang Imo. Dan itu benar terjadi lewat sponsor, vendor mungkin tertarik dengan karakter Bang Imo, karakter Bang Bedul. Jadi sebenarnya kita tuh ya memang sulit di awal karena kita bukan artis, bukan tokoh, terus kita juga modalnya kecil, terus kita juga punya tim yang ya awal kita cuma berdua doang ya, sampai punya kameramen, sampai wah itu sebenarnya agak berat juga. Cuman kalau kekuatan kita tuh di konsep gitu, benar di konsep benar. Yang mungkin ada orang yang melakukan hal sama, tapi penyajian pengemasan itu agak berbeda. Jujur Bang Imo sampai sekarang di channel Bang Imo tuh nggak ada podcast tuh nggak ada. Sebenarnya Bang Imo tuh nggak suka karena apa? Bang Imo tuh orang tuh atraktif, orang tuh maunya gerak aja. Di podcast hanya begini doang nih. Bang Imo sebenarnya, tapi ada permintaan dari warganet juga, dari masyarakat. Bang Imo coba dong bikin podcast kayak gitu. Akhirnya terbentuklah studio. Akhirnya awal terbentuklah studio itu di tahun kemarin ya, tahun kemarin. Bikin studio yang benar-benar mulai dari nol bang. Tapi bukan studio podcast, talk Jadi show. benar-benar kita masang wallpaper dan lain-lain. Sampai sekarang masih kurang apa nih?
Vinil dan AC ya. Hah? Vinil dan AC ya. kurang kena tamu. Gimana kita memberdayakan bintang tamu kalau ruang studionya belum nyaman? Masa kita pakai kipas angin, bintang tamu 2 semua pada kerokan pulang. Masuk angin gua 1 jam syuting, 2 jam syuting pulang kerokan. Nggak lucu Bim, ini kan kalau dikasih AC adem dah. Ya. Gitu. Kalau 3 studio, kita studio Bang Gemo, ada 3 Kolek, studio PSBB ada, sama studio outdoor ada. ada. Itu di Studio Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Di Barat. Ya mudah-mudahan Bang ke depan kita lebih lancar tuh studio biar bisa bangun biar lebih kreatif lagi Pak. Gitu. Udah studio kita semangat. Ditambah lagi kabar gembira nih Pak. Subscriber kita sampai saat ini udah mencapai 3.000. Alhamdulillah ya Bim ya. Alhamdulillah mencapai 3.000 dan juga nih Bang Modul udah mulai sombong jadi artis aja susah Bang dibungin. Bukan sombong, kita kan dakwah bukan di sini aja. Oh, dakwah di sini aja. Ya dakwah di badan dari majelis ke majelis, dari warga ke warga. Kayak ibu pengajian ya. Oh, Pak Iman tuh ibu pengajian tuh. Ibu kebanyakan udah tadi kan gua kirimin ke lu ya kan di mana tuh Bim? Di Padang. Padang. Angka perceraian sampai 60 Bang per hari. Tuh. Itu 60 apa? 60 cash per hari perceraian di Padang. 60 orang. 60 orang lah, 60 pasang. Sehari. Bahkan rata-rata 100 sehari. Kan gila Bang, di Padang banyak janda jadi Bang. Bukan itu yang kita kira apa? Kita cari Bang penyebabnya nanti mungkin di konten berikutnya kita bikin. Ternyata penyebabnya angka perceraian 60 per 100 sampai berapa di Padang? Apa itu penyebabnya perceraian di Padang? Nih, selingkuh. Bukan Bang, reuni Bang. mantul. Hah? Reuni. Oh, Reuni. Hati-hati nih Bang gitu. Ya, itu dari Reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah itu mendatangkan CLBK Bang, cinta-cinta yang lama bersemu kembali. Akhirnya dari situ yang bini, ya kan, ada lakinya, kena. Ini lu kan mantan gua. Mantan apa? Mantan musuh. Mantan gue. Jadi gitu Bang, jadi fenomena yang kayak gitu tuh, Bim. Apaan lo? Lu gue tampol dulu. Ini mantan saya Bang ini. Jadi gitu Bang, jadi aneh mau akan bikinin cash tuh Bim. Ya kan ternyata kita belum telusur Jakarta nih Bim. Jakarta berapa nih per hari perceraian? Bilang sih Bang kalau 60 per hari. Berarti janda mau juga 60 kan. Tapi nyambungin soal tadi soal agak percayaan tinggi itu, Bang Iman tuh sebenarnya selain 2 program ini kan ada program satu baru. Dia tuh lebih ke Jangan program lu duitnya kagak. ini kan agak susah berguna. Jadi